Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak kita lanjutkan kembali materi pada hari ini. Kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, kita kali ini akan belajar tentang ide pokok. Nah, simak baik-baik ya. Masih ingatkah anak-anak tentang apa itu ide pokok sebuah paragraf? Ide pokok merupakan gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Nah, cara menentukan ide pokok yang pertama adalah baca teks secara menyeluruh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, cari kalimat utama dari paragraf. Kemarin kita sudah belajar mencari kalimat utama. Biasanya kalimat utama berada di awal atau akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok terkandung dalam kalimat utama ya. Jadi intinya adalah kalimat utama itu mengandung ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi kuncinya dalam menentukan ide pokok adalah anak-anak pertama kali adalah mencari kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Dalam satu paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama hanya sebuah paragraf hanya memiliki satu kalimat utama saja. Nah, apa sih itu kalimat utama? Kalimat yang menjadi ide pokok atau kalimat yang mengandung ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang menjelaskan ide pokok ya, atau kalimat-kalimat yang mengembangkan dari ide pokok paragraf tersebut. Coba kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini ya. Kita latihan bersama. Nah, coba kita baca terlebih dahulu ya paragraf yang ada di bawah ini. Jika sudah, coba kita sama-sama tentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Coba kalau anak-anak amati ya, paragraf tersebut menjelaskan tentang makhluk hidup dan bergerak. Nah, kita cari kalimat utamanya yang menceritakan atau yang membahas tentang makhluk hidup itu bergerak. Mana? Nah, coba. Nah, itu dia. Kalimat yang Bu Guru garis bawahi itu merupakan kalimat utamanya. Di sini anak-anak harus ingat bahwa kalimat utama itu adalah kalimat yang ada di dalam paragraf itu ya. Kalimat yang ada di dalam paragraf. Nah, kalimat utamanya dari paragraf yang anak-anak barusan baca ini adalah semua makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan bergerak. Nah, dari kalimat utama itu kita ambil ide pokoknya ya. Ide pokoknya mana? Nah, ide pokoknya kita ambil inti dari kalimat utama itu. Jadi intinya adalah semua makhluk hidup bergerak. Lah, mana kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya? Nah, kalimat selain kalimat utama itu merupakan kalimat penjelas ya. Berarti dari kalimat kedua hingga akhir itu disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, kemudian langkah-langkah mengembangkan ide pokok atau kita kali ini akan coba belajar bersama-sama cara membuat sebuah paragraf.
Ya. Langkah-langkahnya yang pertama kali kita harus pahami dulu. Yang pertama adalah menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Topiknya apa? Ya. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah kalimat berisi ide pokok. Yang keempat, mengembangkan kalimat utama dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas. Kemudian yang final atau yang terakhir, kita susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, yuk kita bersama-sama coba membuat paragraf bersama ya. Nah, coba. Ada kelinci imut di situ. Nah, kita coba tentukan topik dari paragraf kita itu tentang kelinci ya. Coba Bu Guru akan memberikan langkah yang pertama adalah menentukan ide pokoknya dulu. Kita akan bercerita apa tentang kelinci ini ya. Bu Guru akan menentukan ide pokoknya berupa kelinci adalah hewan peliharaan. Kemudian setelah menentukan ide pokok, kita bisa membuat kalimat yang berisi ide pokoknya. Ya, kalimatnya kita bisa kembangkan menjadi kelinci merupakan hewan peliharaan yang menggemaskan. Setelah itu ya, yang atas itu termasuk dalam kalimat utamanya. Kemudian setelah kita membuat kalimat utama, kita kembangkan kalimat utama itu ke dalam beberapa kalimat penjelas. Nah, ini contoh ya. Bu Guru akan memberikan beberapa kalimat penjelas, yaitu kelinci suka makan sayuran, kelinci berbulu lebat dan lembut, kelinci sangat lucu saat berlari dan melompat. Kemudian setelah kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, kita susun kalimat-kalimat itu ke dalam sebuah paragraf. Nah, kita seperti ini ya. Diingat, dalam membuat sebuah paragraf, kalimat utama harus agak menjorok ke kanan. Ya, kalimat harus agak menjorok ke kanan seperti itu. Kalimat pertamanya kita agak masuk ke kanan sedikit menulisnya. Kemudian baru, kelinci merupakan hewan peliharaan yang menggemaskan. Kelinci suka makan sayuran. Kelinci berbulu lebat dan lembut. Kelinci sangat lucu saat berlari dan melompat. Selain kita menentukan ide pokok dari teks tertulis, kita juga bisa mencari ide pokok dalam teks lisan. Caranya yang pertama adalah dengarkan teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, catat informasi penting yang sedang dibicarakan. Biasanya teks lisan itu berupa berita, kita mendengarkan berita, kita mendengarkan iklan dari radio, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentukan ide pokok dari teks lisan tersebut. Ya. Kemudian tulislah ide pokok dalam tabel. Nah, cukup sekian dan selamat belajar ya anak-anak ya. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.